Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Firdaus Putra dengan NPM 2308111011161. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal yang telah saya pelajari. Selanjutnya itu judul jurnal. Di sini judul jurnal yang saya review yaitu Implementation of Fuzzy-Chi-Min and Fuzzy Possibility Chi-Min's Algorithm on Poverty Data in Indonesia. Ini judulnya saya ambil. Lanjut ke sini, ada permasalahan yang diselesaikan. Di sini ada 2 poin penting yang dijadikan sebagai permasalahan yang diselesaikan, yaitu yang pertama pengelompokan wilayah berdasarkan tingkat kemiskinan, dan yang kedua yaitu membandingkan algoritma FCM dan FPCM. Lanjut, di sini ada deskripsi data yang dijadikan sampel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data tingkat kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia. Data ini mencakup beberapa indikator sosial ekonomi yang dijadikan sebagai dasar kelompokan. Yang pertama di sini ada XI sebagai garis kemiskinan, yang kedua ada persentase penduduk miskin, yang ketiga ada X3 yaitu indeks kedalaman kemiskinan, yang keempat ada X4 indeks keparahan kemiskinan, dan kelima ada X5 yaitu jumlah penduduk miskin. Lanjut, sini ada tabel data untuk tingkat kemiskinan, yang dimana di sini data diambil dari berbagai distrik level yang ada di Indonesia. Di sini ada X1, X2, X3, X4 dan X5-nya. Ini sebelum distandarisasi. Dalam proses algoritma FCM dan FCPM, di sini kita memerlukan standarisasi. Nah, lanjut ke data setelah distandarisasi. Di sini, setelah dilakukan proses standarisasi, data menjadi lebih homogen dan siap untuk diproses menggunakan algoritma clustering FCM dan FPCM. Ini penting agar perhitungan jarak dan keanggotaan dalam proses clustering bisa berjalan secara optimal. Lanjut, di sini ada model matematis yang digunakan. Penelitian ini menggunakan model matematis dari algoritma FCM dan FPCM. Model ini menghitung derajat keanggotaan masing-masing data terhadap setiap klaster dan menentukan fungsi objektif tertentu agar klaster yang terbentuk semakin baik. Nah, di sini yang pertama ada persamaan z-score yang tadi untuk standarisasi, persamaan pusat dalam FCM. Di sini juga ada persamaan derajat dalam FCM juga, persamaan objektif untuk FCM, persamaan jarak Euclidean. Di sini persamaan pusat klaster FCPM. Sini ada matriks absolute distinctness. Selanjutnya ada perhitungan elemen di dalam matriksnya. Oke, lanjut ke desain algoritma yang digunakan. 2 algoritma utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah algoritma Fuzzy-Chi-Min dan Fuzzy Possibility Chi-Min atau FPCM. FCM membagi data berdasarkan tingkat keanggotaan Fuzzy, sedangkan FPCM merupakan pengembangan dari FCM yang juga memperhitungkan derajat possibility sehingga lebih tahan terhadap noise dan data outlier. Lanjut, di sini ada skenario percobaan yang dilakukan. Yang pertama itu menentukan jumlah klaster yang optimal, dan yang kedua yaitu membandingkan hasil dari clusteringnya. Lanjut ke 3, mengevaluasi dengan PEI atau Partition Entropy Index atau PEI. Yang keempat itu menganalisis hasil dari clusteringnya. Nah, di sini dari percobaan pertama yaitu hasil dan analisa dari clustering yang dibagi sebanyak 2. FPCM menghasilkan pemisahan yang lebih jelas dan stabil dibandingkan FCM maupun PCM. Nilai PEI juga menunjukkan bahwa cluster stabil dengan PEI rendah. Di sini yang kedua, pembagian clustering 3. Untuk jumlah clustering 3, FPCM masih lebih baik dibandingkan metode lainnya, namun mulai adanya terlihat sedikitnya overlap antara cluster meskipun performanya masih tergolong baik. Lanjut, di sini ketika jumlah cluster menjadi 4, FCM cenderung menghasilkan cluster yang tidak terlalu jelas. Sebaliknya,
FPCM mulai menunjukkan keunggulan dalam menangani noise meskipun hasil iya. Sedangkan PCM lebih baik untuk menangani noise. Yang lanjut ke skenario dengan cluster 5 tetap menunjukkan hasil lebih stabil dibandingkan FCM dan PCM. Tetapi dengan kompleksitas yang rumit dibandingkan metode lainnya. Baik, di sini ada evaluasi performa clustering yang dilakukan menggunakan partition entropy index. Nilai PEI terendah di sini yaitu menandakan hasil clustering yang lebih baik. Dari hasil evaluasi kita bisa lihat FCPM konsisten menunjukkan performa PEI yang paling rendah dan stabil. Oke, lanjut ke kesimpulan. Dari seluruh hasil percobaan dan evaluasi dapat disimpulkan bahwa FPCM merupakan algoritma yang paling optimal untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat kemiskinan. Karena metode ini lebih tahan terhadap noise dan menghasilkan klaster yang lebih jelas dibandingkan FCM. Baik, cukup sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.